Hai teman-teman, welcome back again to maharbahasa.com, kelas online bahasa Inggris terpercaya. Dan kali ini kita sudah masuk kepada video habit baru atau kebiasaan baru. Nah, teman-teman, karena kalian mulai belajar bahasa Inggris, kalian harus merubah habit kalian atau merubah kebiasaan kita atau kebiasaan kalian, teman-teman. Untuk yang sebelumnya menjadi A, dari A menjadi B. Untuk sebelumnya dari C menjadi D. Nah, ini ada beberapa habit yang harus kalian lakukan agar supaya proses pembelajaran bahasa Inggris kalian terbantu. Oke teman-teman, habit ini kita rubah agar mempermudah kita dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Oke, bukan pertama nih, habit secara umum adalah surround yourself with English. Jadi kelilingi dirimu dengan bahasa Inggris. Alright, seperti itu. Jadi kayak kalau kita tidak mengelilingi diri kita menggunakan bahasa Inggris, susah teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Mulai dari kebiasaan, pengucapan, lingkungan, itu akan susah teman-teman. Maka dari itu yang paling penting adalah kita mengelilingi diri kita dengan bahasa Inggris. Oke, mungkin tidak bisa 100% karena kita nggak bisa tinggal di luar negeri langsung, atau kita tidak belajar misalkan di lingkungan yang berbahasa Inggris seperti di kampung Inggris. Tapi aku punya beberapa tips dan trik untuk teman-teman. Misalkan kamu ada di rumah kamu tapi tetap bisa surrounding yourself with English. Kamu masih bisa mengelilingi diri kamu dengan bahasa Inggris. Ini caranya teman-teman. Oke, yang pertama, kamu punya device kan, seperti HP atau laptop atau device-device lainnya yang misalkan berhubungan dengan kamu yang kamu pegang setiap harinya. Turn to English, right? Bahasanya kamu rubah ke bahasa Inggris HP kamu, bahasanya ke bahasa Inggris laptop kamu ubah menjadi bahasa Inggris. I know, aku tahu itu tidak akan merubah bahasa kita secara signifikan, tetapi membiasakan kita untuk kayak berguling, kayak berhari-hari menggunakan bahasa Inggris gitu loh gengs. Walaupun itu nanti tidak merubah secara signifikan, tapi akan membantu kita membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Oke, lalu kemudian watching atau menonton video bahasa Inggris. Nah, ini seringin ya teman-teman kamu tonton video atau film atau short movie bahasa Inggris. Nah, teman-teman, kita bisa nonton di mana, banyak banget. Kamu bisa nonton di YouTube, Netflix, atau video-video atau movie dan lain sebagainya lah yang berkaitan tentang bahasa Inggris ya. Kamu bisa tonton video tutorial atau movie atau short movie atau apapun ya teman-teman yang berkaitan tentang bahasa Inggris. Karena kenapa? Ini membantu kita banget teman-teman. Dari video ini nanti akan terbiasa kita listening bahasa Inggris dan lain sebagainya, sehingga kemudian akan membantu kita dalam kayak terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi mulailah kamu nonton film-film atau video-video menggunakan bahasa Inggris. Di YouTube itu provide banyak banget ya, banyak. Aku sendiri belajar bahasa Inggris paling banyak dari mana? Dari YouTube juga teman-teman, kayak gitu ya. Karena kenapa? Sumbernya jelas langsung dari bule, seperti itu. Maka aku saranin kepada kalian semuanya untuk seringin menonton video-video bahasa Inggris. Yang biasanya habit kita adalah mungkin ketika ke YouTube scrolling untuk misalkan nyari bahan yang kita suka, lawak, prank, terus music, terus dan lain sebagainya, yang nyanyi-nyanyi atau yang lagi viral. Nah, kita rubah habit tersebut dikit demi sedikit, mencari video ataupun pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu habit baru ya teman-teman. Seperti itu, kita rubah habit yang sebelumnya hanya scrolling YouTube untuk kepuasan pribadi. Sekarang kita beralih untuk scrolling YouTube untuk self development, peningkatan diri, peningkatan kualitas pribadi. Kita rubah mindset kita ya teman-teman. Dari yang sebelumnya ketika kita masuk YouTube itu menyenangkan hati kita, tapi ketika masuk YouTube kita rubah untuk developing kualitas kita dengan cara mempelajari atau melihat tontonan video berbahasa Inggris, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, mulailah listening audio bahasa Inggris. Audio bahasa Inggris itu banyak. Kamu bisa mulai dari audio-audio yang short, atau bisa kadang banyak orang kalau audio itu dari music berkaitan tentang bahasa Inggris. Oke teman-teman, walaupun dari music ini tidak akan membantu kita banyak, tapi setidaknya listening kita itu tertolong, terbantu ya, seperti itu ya teman. Maka dengerin lah, dan coba sering-seringkan dengerin listening atau audio-audio yang berbahasa Inggris, seperti movie, seperti podcast atau dan lain sebagainya lah. Oke teman-teman, cari sendiri, banyak banget. Nah, lalu kemudian mulailah reading artikel atau reading news. News itu berita, artikel yaitu berbahasa Inggris ya. Kita sering banyak banget kok. Nanti di next video aku akan kasih kalian rekomendasi untuk
aplikasi apa yang bagus untuk kita reading, aplikasi yang bagus untuk listening, watching, dan lain sebagainya. Nanti di next video, bukan sekarang. Oke teman-teman, jadi mulailah reading artikel menggunakan bahasa Inggris. Di sini kamu pasti akan banyak sekali terbantu dengan vocabulary, menemukan vocabulary baru, menemukan kaidah-kaidah bahasa Inggris baru, dan lain sebagainya. Oke. Lalu kemudian habit yang terakhir adalah bersosmed. Nah ini sering banget ya, karena kita setiap hari bersosial media, jadi manfaatkan itu untuk mengimprove speaking kita. Oke, biasanya di grup WA itu banyak sekali ya grup-grup bahasa Inggris, kamu ikutin ya grup bahasa Inggris, kamu manfaatin untuk praktek speaking kamu, untuk praktek writing kamu, dan lain sebagainya, karena sayang banget banyak yang bisa kamu manfaatin di situ. Terus contoh kamu di IG, biasanya kalau di IG apa sih yang kita lakukan? Mencari kesenangan pribadi, scrolling orang, foto orang, kita tonton video yang nggak penting-penting, video-video lucu. Nah kita mulai ganti di IG, misalkan kamu subscribe channel-channel atau akun-akun yang mengajarkan bahasa Inggris, oke? Mengajarkan bahasa Inggris, sehingga kemudian bahasa Inggris kamu tertolong. Jadi kamu nyalakan notifikasinya dari follow dari akun dia, sehingga kemudian ketika kamu buka IG sudah langsung ternotif bahasa Inggris. Minimal yang keluar dulu bahasa Inggris, walaupun nanti pasti akan scrolling yang lain. Minimal bahasa Inggris dulu teman-teman, itu yang keluar, agar supaya kita nanti juga terbiasa ketika di IG otomatis bahasa Inggris. Maka followlah akun-akun yang apa ya teman-teman, yang maksudnya yang ngajarin bahasa Inggris. Oke, lalu kemudian FB. Nah misalkan di FB ini kita bisa belajar dari mana? Dari fanpage yang mengajarkan bahasa Inggris. Tapi aku jarang banget dari FB karena jarang juga main FB. Tapi ya pokoknya biasanya yang provide pembelajaran bahasa Inggris itu fanpage, kalau enggak video-video bahasa Inggris, short movie kayak gitu ya. Kalau di YouTube ini banyak banget ya, pengaruhnya besar banget bagi aku, bagi perkembangan bahasa Inggrisku. Jadi aku banyak banget subscribe channel-channel bule itu, yang entah itu dari Amerika, dari England, dari Kanada, terus dari Rusia, walaupun si Rusia itu kan bahasa asli mereka Rusia, tapi ada orang Rusia yang ngajarin bahasa Inggris. Terus ada juga aku dari Aussie, Australia, dan lain sebagainya lah. Nah kayak gitu, aku suka subscribe channel-channel mereka untuk aku listening, untuk watching, untuk belajar, dan lain sebagainya. Bagaimana cara non-native belajar bahasa Inggris, bagaimana native speaker mengajarkan bahasa Inggris ke orang non-native. Nah di sini aku banyak banget apa ya, dapati perubahan. Biasanya kan kita scrolling ke YouTube apa sih untuk memuaskan keinginan pribadi, tapi di sini aku coba ke YouTube untuk mengimprove, mendevelop kemampuan aku sendiri dalam belajar bahasa Inggris. Oke, teman-teman, maka di YouTube saran aku kamu subscribe channel-channel bahasa Inggris. Caranya gimana? Ya, kalian tulis saja belajar bahasa Inggris. How to learn English. How to learn English. Nanti keluar semua video bule dari A sampai Z, dari cowok sampai cewek. Kan cuma 2, sampai cowok ke cowok lagi, sampai cewek ke cewek lagi. Nah itu banyak banget. Oke teman-teman, dimanfaatkan itu fitur yang sangat luar biasa di YouTube, kamu bisa pelajari dan itu provide banyak banget. Dan thanks, bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung praktek ya, jangan hanya dilihatin. Wassalam, bye bye.